Halo teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan memasuki acara 1 untuk perencanaan tambang bawah tanah. Jadi untuk nama acaranya Stope Optimizer and Underground Mine Design. Hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mendownload data yang sudah kami persiapkan. Lalu teman-teman bisa ekstrak, yaitu ekstrak here. Setelah itu teman-teman cek foldernya dan masuk ke bagian data. Terus teman-teman jangan lupa untuk klik bagian inputan parameter. Nah, ini adalah parameter yang akan kita gunakan untuk perencanaan tambang atau acara 1 kali ini, yaitu Stope Optimizer and Underground Mine Design. Oke, setelah dari situ kita akan masuk ke software Micromine. Perlu diingat bahwasanya yang saya lakukan di sini adalah memberitahu teman-teman cara menggunakan software Micromine ini. Jadi untuk penjelasan dan pengertian nanti sudah tertera di modul, teman-teman bisa cek di situ ya. Oke, langkah selanjutnya kita attach project terlebih dahulu. Kita browse, masuk ke folder yang sudah kita ekstrak tadi, lalu kita attach project. Oke, setelah itu teman-teman bisa lanjut masukkan topo yang sudah ada, kita geser atau bisa diklik juga bisa. Contohnya seperti ini, kita bisa langsung klik saja, klik dia akan muncul. Terus yang blok model juga kita klik, dia akan muncul. Yang muncul seperti ini ya. Terus di sini juga ada shortcut, tekan T, tekan L, tekan R, shift L gitu ya. T, R, shift L, L gitu. Terus ini kalau menonaktifkan kita, terus kalau zoom itu pakai mouse tengah, klik kanan itu untuk menggerakkan 3 dimensi, klik kiri itu untuk ngecek atau klik area yang kita inginkan. Sini juga kita bisa mengetahui properties. Terus ini masuknya nih yang warna merah, blok model merah ini tuh masuk ke apa sih klasifikasinya, measure atau terukur. Terus sini yang biru juga indicator gitu ya. Terus ini merupakan data blok model yang sudah dilakukan estimasi sumber daya cadangan. Karena kita di sini fokusnya melakukan Stope Optimizer and Mine Design, maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu kita masuk ke bagian mining. Terus masuk atau klik bagian Stope Optimizer dan klik lagi Stope Optimizer ya. Tampilan akan berubah seperti ini. Kita masukkan data kita, blok model. Kita masukin data kita DTN. Di sini akan keluar data tokennya. Terus selanjutnya kita masuk ke default. Nah, karena kita tadi udah membuka file untuk inputan parameter di sini, ini adalah yang akan kita pakai. Ini data yang kita butuhin, ore waste rehabilitasi. Di sini ada ore, densitas 2,8, PCAF 1, MCAF 1. Kita bisa masuk di sini, kita isi 2,8, PCAF 1, MCAF 1. Waste-nya di sini 2,6, densitasnya MCAF 1. 2,6 MCAF 1. Jangan lupa satuannya apa di sini, gram dolar per ton. Oke, kita lanjut juga isi rehabilitasinya sesuai dengan inputan. Rehabilitasinya di sini kalau dolar per ton 0,2. Oke, lanjut ke optimization kriteria. Kita pakai calculate from revenue and cost. Kita cari mining cost-nya 55, yang waste-nya mining cost-nya 30. Kita masukkan 55 dan 30. Elemen kita di sini masukin namanya gold. Kita masukin data AU-nya. Terus selanjutnya kita masuk rock types, kita lewatin karena kita tidak mengklasifikasikan jenis
batuan tertentu, jadi kita lewati. Terus kita masuk ke bagian dilution and recovery. Di sini ada dilution, recovery, and loss. Kita masuk ke bagian dilution and recovery. Dilutionnya di sini kita isi 3, recovery-nya 96. Jangan lupa yang ini menunjukkan recovery ya. Kita masuk ke stop design, kita pakai build combining-nya, kita pakai entire block and sustainable position. Kita masuk ke default stop and design. Kita masukin stop design axis 1 sampai axis 3-nya ya. Di sini length azimuth inclination kita isi 20, 90, 0. Terus yang axis 2, 15, 0. Selanjutnya axis 3 ya, 10, 0, 90. Oke, jangan lupa kita generate vertical stops, dan kita bisa cek juga sebenarnya di sini seperti apa bentuk stop kita yang nantinya akan kita desain. Kita juga bisa rubah-rubah, yaitu dengan cara ini naik turunin aja ini panah ini ketika kita mau mengkira-kira sesuai dengan yang kita mau gitu. Tadi nggak escape, kita ulang lagi. 20, 15, 10. Oke. Selanjutnya stop design region, ini kita lewati. Tidak ada exclusive zone juga kita lewati. Staging, kita pakai staging yang sesuai defaultnya saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam material bins. Kita masukkan sesuai dengan inputan. Material bins di sini mulai dari high grade dan low grade. Oke, di sini kita tulis high grade. Kodenya HG dan LG. Filter kita klik kanan, lalu kita klik new. Kita masukin sesuai yang ada di sini. Mulai dari high grade dulu, file name-nya AU, grade dan or equal 2,8. File name-nya AU, grade dan equal 2,8. Kita save as terlebih dahulu. Material bins, high grade, save and close. Terus yang low grade juga kita bikin lagi new di kanan. Terus kita tulis AU yang di sini less than 1,5. Jangan lupa kita save as MB low grade. Save and close. Oke. Terus selanjutnya kita masuk ke processing fasilitas. Di sini juga sudah ada datanya processing fasilitas. Kita pakai metode processing fasilitasnya itu ship leach. Terus kodenya itu kita masukin HP, processing cost-nya di sini 25, JA atau General and Administration cost-nya $ per ton 1. Satuannya jangan lupa di sini 25 dan 1. Unitnya $ ton. Oke, kita sekarang masuk ke material proses. Di sini kita klik yang garis 3 ini, lalu kita enter sekali, masukin data high grade, low grade. Elemennya gold, value recovery untuk high grade sendiri 92, kalau yang high grade 89. High grade 89, low grade 92.
92. Fieldnya kita tulis AO. Satuannya untuk yang low grade dolar per OZ per OZ per troy ounce. Terus untuk yang high grade kita dolar per transaksi, dolar per gram, maaf ya, dolar per gram. Oke. Terus kita save and close. Kita masuk lagi ke customers. Kita masukin data customers mulai dari price terus selling cost-nya. Kita tulis customer, kodenya sell, elemennya gold, price-nya sesuai di sini, dolar per gramnya 1.300. Terus selling cost-nya satuannya dolar per oz untuk value-nya 5. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian report. Nah, di sini report yang kita gunakan itu summary material bins. Kita masukkan namanya ya. By MB RPT. Di sini inputan parameter kita klik 3. Terus kita masuk ke bagian data. Kita masukin file Excel yang sudah tertera ini. Terus kita ketik untuk database-nya. opt database. Terus lanjut lagi ke bagian output. Output ini kita masukkan yang exact stop, namanya itu stop 20 kali 15 kali 10. Ini sesuai dengan stop desain kita 20, 15, 10. Ini bentuknya nanti blok. Ini type-nya kita masukin yang stop. Kita jangan lupa auto load. Color-nya kita bisa pilih di sini. Saya ingin menggunakan warna stopnya yang cerah ya. Oke. Terus lanjut lagi ke solver. Solver ini adalah algoritma yang digunakan. Kita masuk ke custom termination kriteria. Kita masukin solution quality-nya di 90 dan kita running. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini proses sudah selesai. Kita bisa close saja. Lalu kita coba lihat. Oke, hasil dari stop optimize di sini sudah selesai. Terlihat bahwasanya hasilnya seperti ini. Artinya ini adalah stop yang ekonomis berdasarkan hasil dari running tadi, menghasilkan sebuah stop ini dari segini banyak blok model ya. Jadi yang ekonomis hanya segini yang bisa kita tambang. Melihat dari bentuk or type or body di sini kita menggunakan mining method, yaitu sub level stopping sesuai yang ada di sini. Sub level stopping. Oke, sebelumnya jangan lupa kita untuk save terlebih dahulu data-data yang sudah ada. Kita save namanya
Setelah di save, dia akan muncul di sini. Dan ini adalah iterasi dari stop kita, jumlah stop yang ada. Ketika kita remove, kita juga bisa masukin lagi, tinggal kita klik saja. Ini akan masuk stopnya lagi. Sekarang kita masuk ke tahap main design. Hal yang pertama kita lakukan untuk main design ini, kita bisa aktifkan topo terlebih dahulu. Lalu saya buat toponya itu, kita naikkan transparansinya ini, lalu kita tampak atas. Nah, urutan pertama yang kita buat adalah opening rem. Opening rem caranya kita masuk ke point, kita bikin point, kita save from as, kasih nama opening point, opening rem, maaf ya. Opening rem ini sudah aktif. Lalu kita bikin new points, kita cari tahu, kita analisis lubang bukaan rem mana yang cocok untuk ditaruh. Nah, kurang lebih saya mau taruh ini ya, opening rem kita. Kalau sudah, kita shift L, lalu kita matiin toponya. Baru kita bikin remnya sekarang. Kita untuk bikin remnya pakai layer underground design ya. Karena kita main design di area underground. Kita save from as. Kita tulis rem. Lalu kita edit. Jangan lupa kita masukin, aktifkan define gradient ini sebesar minus 12 derajat sesuai peraturan pemerintah. Kita aktifkan snap, kita snap to object, kita taruh sini, lalu kita arahkan kurang lebih segini untuk panjang dari remnya. Lalu kita bikin layar baru, layarnya namanya decline. Terus kita bikin decline-nya, kita tentukan titik decline-nya. Untuk nilainya, radiusnya kita bikin 60, angle-nya 180 clockwise, dan gradiennya minus 10. Kita add curve. Nah, nanti dia akan membuat, si decline ini akan membuat seperti ini ya bentuknya. Kita add curve, lalu kita close. Kita coba tampak ke atas. Oke. Setelah kita selesai membuat decline, kita buat lagi layer baru. Kita bikin urutan yang keempat, haulage drift. Oke. Lalu kita tentukan terlebih dahulu level mana yang akan kita tambang. Ini level berapa? Cari tahu yang di ketinggian 90 itu ada berapa banyak stepnya. Oke, begini ya. Kalau kita di 70, nah nanti yang keambil ini ya, dari 90 ke 80 ke 70. Nah, desain kita dari sini, yang keambil nanti 80 90. Ya, kita ambil dari level 80 saja. Oke, kita tampak atas. Lanjut, kita bikin haulage drift-nya. Kita aktifkan layarnya, terus kita bikin offset line-nya di sini. Terus kita buat 35. Yang ini cukup jauh ya untuk diekstraksi, tapi ini level atas juga. Kita fokus di sini dulu aja. Setelah itu kita buat lagi dari sini,
offset lens lagi, angle-nya panjangnya 15. Oke, terus kita buat height level yang untuk bikin cross cut. Oke, kita bikin lagi. Oke, lebih seperti ini. Sekarang kita bikin juga untuk yang height level di sini. Ini adalah penghubung nantinya ke arah orpas dan shaft ventilation. Ini kita bikin panjangnya setengahnya saja. Oke, lalu kita buat yang dari sini juga. Ini kan tadi panjangnya 15, ini kesini juga 15. Kita buat hubungin outlet driftnya, kita hubungkan satu sama lain. 70, 15. Oke, kita hubungkan juga yang sini. Oke, udah terhubung ya, kurang lebih seperti ini. Terus sekarang kita bikin cross cut. Nah, tapi sebelum itu kita juga bikin outlet drift ke sini yang untuk ventilation sekalian ya. Berarti 180. 10 lah. Oke, sudah. Sekarang kita bikin new layer untuk cross cut. Setelah itu cross cut konsepnya juga sama seperti yang lain. Kita bikinnya pakai center line ya. Arahnya panjangnya sebisa mungkin sampai ujung stop yang ini itu masuk semua ya, tercakup semua. Oke, kurang lebih seperti ini. Gitu. Kita sebenarnya bisa duplikat biar lebih mudah ya, tapi nanti konsepnya mirip-mirip, tapi ini mempermudah. Duplikat ini tinggal kita bikin minus ya, biar ke arah kiri sini. Horizontal spacing 15. Kita bikin lagi biar sampai ujung. Nah, nanti area yang tidak kena itu bisa kita hapus dulu. Seperti ini juga, ini oke. Nah, kurang lebih akan seperti ini ya nanti. Ini belum kita bikin lagi cross cut ini. Oke, yang ini juga harus kita sesuaikan dulu panjangnya satu-satu. Oke, kalau sudah gini, sekarang kita bikin orpasnya ya. Kita bikin orpasnya di sini ya. Cara bikin orpasnya, kita aktifin layer outlet driftnya dulu. Terus kita bikin offset lens. Ini 15 kan. Kita previous ini dulu.
Kalau udah, kita bikin yang dari sini itu 55 untuk nanti area orpasnya bisa kasih ini. Nah, yang panjang kita hapus ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk korpasnya. Terus kita sekarang bikin desain baru untuk korpas. Baru kita bikin korpas. Korpas yang kita lakukan yaitu kita klik dulu koordinat ini. Kita copy koordinat north-nya ini. Lalu kita aktif layer sudah, add center line, define gradientnya kita hidupin, terus kita tulis -335 degrees, kita klik objeknya, kita shift L, lalu kita kopikan di sini north-nya. Nah, terus kita arahkan ke bawah, snappingnya kita matiin dulu. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Oke, lanjut lagi, kita tambah atasin lagi. Kita bikin positif dulu gradiennya. Terus kita shift L lagi, kita fokuskan node-nya ke sini. Snapnya kita matiin, jangan lupa. Topo kita hidupin. Kita panjangin dulu biar memudahkan nanti di akhir. Oke, kurang lebih orpasnya sudah selesai ya. Ini untuk section ya. Jadi yang area ini adalah clipping atau membuat sectionnya. Kita tadi di 87 kita terus. Nah, kita di sini kita sudah bikin orpasnya. Kita save-nya nanti aja. Terus kita sekarang bikin layer baru untuk ventilation shaft-nya. Sama halnya kayak orpas tadi, mirip-mirip. Yang kita lakukan yang pertama, copy dulu node-nya, terus aktifkan snap point-nya, jangan lupa kita shift L, snap point-nya baru kita matikan. Nah, kita aktifin toponya biar tahu berapa panjangnya. Oke, toponya kita matikan. Kita bikin lagi yang minus untuk ke arah bawahnya. Kita aktifkan snapnya. Kita shift L, kita kompas node-nya. Poinnya kita matiin. Nah, sebenarnya kenapa ventilation sama orpasnya itu harus turun ke bawah juga? Nah, sebenarnya yang kita tambang itu baru area sini saja dan sesuai sama blok-blok ini nantinya. Baru stop ini doang yang kita tambang, sama di atasnya doang nih. Ibarat di sini nih, stop ini doang yang baru kita tambang. Nah, sebenarnya kita bisa bikin level lagi untuk nambang area sini lagi, terus bawah sini lagi, terus nanti atasnya lagi. Nah, itu akan berbeda-beda levelnya. Tapi yang kita pelajarin satu level terlebih dahulu ya. Oke, kita balik ke yang tadi. Ini kan sudah jadi ya. Nah, terus kita sekarang bikin yang sini. Kita bikin yang atasnya.
Tab, kita balik lagi clipping 77. Nah, kurang lebih seperti ini ya nanti desainnya. Nah, ini baru desain stringnya. Nah, kalau kita bisa lihat ini area-area yang akan kita tambang ya. Coba kalau kita nonaktifkan clippingnya. Nah, kurang lebih yang kita tambang ini seperti ini nih areanya nih. Nih, ini yang akan kita ekstraksi nih. Tuh dan blok atasnya. Terus yang sini juga tuh. Ini seperti ini ya kurang lebih. Oke. Setelah dari situ kita jangan lupa potong string yang tadi berlebih di area toponya. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang tengah ini kan tadi orpas. Nah, yang ini ventilation. Sekarang layer yang aktif tuh di ventilation, shaft ventilation. Ini kebalik ya namanya. Harusnya apa? Shaft ventilation. Kita masuk ke desain, terus kita split. Nah, kita snap to objeknya kita aktifin, terus kita potong di area sini. Nah, terus kita hapus. Lanjut juga yang sini. Terus kita potong. Karena ini nanti akan jadi ini ibarat shaft in, terus ini shaft out ventilationnya. Nanti di sini akan ada untuk main engine-nya sama dengan orpas ini nanti di crusher, jadi tidak mungkin panjangnya sepanjang ini, jadi kita harus potong sesuaikan dengan surface-nya yang tidak terlalu tinggi. Sekarang kita aktifkan dulu bagian power capacity, aktif layer, terus kita potong juga ya. Terus kita hapus. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita coba nonaktifkan toponya. Nah, seperti ini ya. Tapi di sini ada desain yang aneh sebenarnya. Bagian mana ya? Nah, yang ini. Ini kita hapus saja karena arah atasnya tidak ada yang bisa ditambang ini. Ini juga too much jatuhnya. Nah, jadi gini ya. Itu main desain kita. Jadi kita nonaktifkan stopnya. Nah, jadi seperti ini desain kita. Ada jadi semua. Jangan lupa kita save dulu, save as. Namanya ini kebalik ya harusnya, shaft ventilation. Orpas juga jangan lupa kita save as. Dan open rem. Oke, kurang lebih gini ya teman-teman. Terus cross cut kita ganti warna juga, jadi biru ya. Aktifkan semuanya. Kita save. Sekarang lanjut bikin DTM-nya. Mulai dari haulage drift dulu. Kita blok, terus kita masuk ke underground center line itu solid. Kita centang. Nah, parameter inputannya ada di sini ya. Nah, untuk haulage drift itu ada di sini. Shape-nya circular arch. Art restoration 1/3, width-nya 5, height-nya 4. X offset-nya -2,5. Nah, di sini kan mirip-mirip ya, jadi kita bisa save untuk yang ini ya. Kita kasih nama ini
Howlage. Kita save as-nya. Kita oke. Tunggu bentar. Ya, kita kasih objeknya. Type-nya di sini yang stop. Kita kasih nama Howlage Drift. Autoload jangan lupa. Colornya tadi apa? Ini. Nah, di sini akan ngebentuk ya. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, ini akan jadi banyak filenya. Kita jadikan satu dulu. Oke. Namanya Howlage Drift. Itu sudah. Terus kita sekarang bikin yang decline. Kita aktifkan layer center sound. Kita kasih decline. Circular arc 38. Rem. Oke, kita bikin yang remnya juga. Rem. Oke. Ini decline, itu rem. Oh, crosscut juga belum ya. Crosscutnya biru kita blok. Crosscut ini juga pakai sama datanya, kita pakai lewat yang Howlage. Kita kasih nama crosscut. Kasih nama auto. Oke. Kita bikin grupnya. Setelah itu kita ke ventilation shaft. Kita blok center to solid. Ventilation ini ya. Shaft ventilation. Circle. Satu per 2,5 diameternya. Kita kasih diameternya 5 ya. Kita masukkan ke sini. Output. Oke, saatnya terbuat. Kita bikin grupnya. Terus kita bikin yang orpas. Oke, ini orpas. Tahap terakhir yang perlu teman-teman lakukan adalah aktifkan semua layer
dari center line to solid, mulai dari cross cut-nya. Ini adalah cross cut-nya. Dilanjut lagi Howlett drift-nya kita aktifkan. Lalu orpass-nya kita juga aktifkan. Di sini orpass-nya. Selanjutnya ada shaft ventilation-nya juga. Dan yang terakhir untuk stop-nya. Oh, sebelum terakhir ada stop rem dan deckline-nya, jangan lupa. Nah, ini merupakan hasil akhir dari project kita. Ini mulai dari ini deckline, terus ini shaft ventilation, ini Howlett drift, ini orpass, dan ini cross cut. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Terus kita coba aktifkan toponya. Nah, top kita coba tempatkan. Ini hasil akhirnya. Yang terakhir, teman-teman harus melakukan save as. Save from as dan save as dulu ini ya, cross cut. Kita masukkan cross cut-nya ini. Kita save from as. Ini Howlett drift. Yang terakhir teman-teman save as. Ini type-nya itu ya DTM. Teman-teman kasih nama rem. Ini juga save as. Semuanya ya nanti di save as juga ini deckline. Oke, kita hidupin kurang lebih seperti itu. Oke. Sekian video tutorial dari saya untuk stop optimizer and underground main design. Terima kasih.